Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Mitra bisnis netizen kecewa dengan jaksa yang menuntut Eliezer hukuman 12 tahun penjara, lebih berat dari hukuman istri Sambo, Putri Chandrawati yang hanya 8 tahun penjara. Menurut warganet, kalau Eliezer tidak buka-bukaan dan jadi justice collaborator, Sambo bisa jadi akan bebas, dan hal ini juga diklaim akan membuat orang enggan menjadi justice collaborator. Apa komentar Anda mengenai hukuman untuk sang justice collaborator ini? 6339160. Kalau saya boleh usul nih ya ke Pak Jokowi, kalau memang di Indonesia juga bisa. Kalau saya jadi Pak Jokowi pasti Eliezer itu akan saya bebaskan. Jadi apa? Bebas gitu, bebas mau ini, karena dia udah jadi polisi. Terus kedua, kalau bisa tuh Pak Jokowi tuh tolong dah tuh semua apa yang terlibat ya, termasuk 32 jenderal apa tuh yang terlibat itu tolong dikasih kesempatan supaya mereka bisa menemukan laptopnya Joshua itu. Kayak rasa sih kuncinya di laptopnya Joshua, semua barang-barang pribadi Joshua itu tolong kalau bisa ditemukan. Siapa yang bisa menemukan, ya hukumannya diingatkan lah. Karena menurut saya kunci masalah ini bukan masalah selingkuh atau pelecehan seksual, bukan ya. Kayaknya tuh di dalam datanya laptopnya Joshua itu ada sesuatu yang penting. Makanya kenapa Joshua laptopnya sama segala barang pribadinya tuh hilang, itu pasti ada sesuatu yang penting. Jadi mestinya itu yang diusut. Kalau si Eliezer dibebaskan aja dah. Terus dilawaikan juga kepada yang lain, kalau mau keinginan hukuman harus bisa menemukan barang pribadinya Joshua supaya bisa diungkap kasusnya sebenarnya. Itu aja, Pak Kasih. Ya, kalau saya melihat Ibu Putri ini hukumannya 8 tahun itu terlalu rendah. Jadi kalau si Eliezer itu terlalu tinggi. Jadi kalau saya pikir wajarnya Eliezer itu ya 5 tahun cukuplah. Eliezer itu minimal itu harus setengah dari hukuman pembunuhan berencana, minimal ya. 25 tahun itu, kalau setengahnya 12,5 tahun. Ya nanti jalan-jalan ini 8 tahun keluar lah. Itu wajarnya gitu ya. Kalau menurut saya gini ya, ini menunjukkan bahwa Indonesia hukumnya itu kompak kan, nggak beres. Kenapa? JPU bagaimanapun juga bagian daripada penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain-lainnya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Pasti satu-satunya Eliezer aja yang mau jadi GC, sehingga Eliezer lah yang membongkar semua kebobrokan daripada penegak hukum kita, yaitu di kepolisian. Kepolisian bukankah juga bagian daripada JPU? Nah, terus ditambah lagi contoh yang paling mudah, JPU kejar-kejar Alvin Lim. Alvin Lim itu kan pengacara yang membela orang-orang yang deposito maupun investasinya dikibulin, bahkan lari, dan itu berapa triliun uang yang dibawa lari, dan malah Alvin Limnya yang dikejar-kejar. Itu kan yang ngejar juga JPU, dan JPU lah yang masukin Alvin Lim ke dalam penjara kayak gitu-gitu. Jadi nggak usah heran kalau ini adalah cerminan daripada penegak hukum kita. Terus satu lagi, kalau memang Eliezer dihargai sebagai GC dan mereka memang butuh untuk membersihkan, sadar butuh untuk membersihkan hukum kita, pasti itu yang namanya judi online-nya segala kan dibredel dengan bersih sekaligus. Kan buktinya tidak. Pokoknya yang bisa ditutupin pasti masih ditutupin kok. Justru Eliezer itu adalah malapetaka bagi penegak hukum. Makasih. Kalau kita ingin sedikit pakai perbandingan, itu polisi-polisi ya, atau oknum polisi yang tidak disiplin ataupun bersalah yang dijatuhi hukuman pada saat Kadif Propam masih dijabat oleh Pak Verdi Sambo,
itu lebih ngeri-ngeri hukumannya. Misalnya seperti di Sumatera Utara ada yang kasus barang bukti narkoba itu ada yang 18 tahun, ada yang hukuman mati. Kemudian di daerah lain lagi ada yang tidak disiplin, masuk kerja langsung di PPDH, diberhentikan, ditahan sekian tahun. Nah jadi artinya tuntutannya itu maksimal semua sampai kepada hukuman mati, walaupun kadang-kadang barang buktinya sudah kembali ke tangan kepolisian, uangnya sudah kembali ke tangan kepolisian, tetapi saya nggak tahu waktu itu mekanismenya penunjukan JPU, jaksa penuntut umumnya dan pengacaranya ada apa tidak. Jadi Pak Ferdi Sambo ini dan keluarga, maksudnya lah katakan sebagai ajudan-ajudan itu kan bagian dari dia, itu sudah melakukan hal-hal yang sangat maksimal dalam menindak polisi-polisi nakal. Nah oleh karena itu dia pun ketika mengalami perbuatan melanggar hukum PMH seperti saat ini harus dihukum berat, termasuk Pak Eliezer. Pak Eliezer ini minimal hukuman mati ya, minimal gitu. Terima kasih. Ya memang kita kan nggak bisa lupa ya, dalam artian kan sudah dibacakan oleh JPU. Ya harapannya nanti hakim mempertimbangkan jadi kolaboratornya dari Eliezer supaya hukumannya paling tidak bisa di bawah 10 atau di 5 gitu ya. Memang untuk Ibu Putri itu kan sebenarnya ikut merencanakan dalam tindak pembunuhan, harusnya ya minimal ya di 15 tahun sebenarnya, tapi ternyata yang keluar kan 8 ya. Mau gimana lagi ya, semoga nanti hakim benar-benar melihatnya dengan yang bersih, melihatnya dengan kondisi yang sebenar-benarnya lah. Itu aja, terima kasih. Ini pelajaran yang berharga buat orang-orang yang tidak tahu hukum atau belum tahu hukum seperti saya. Ternyata sebagai GC itu tidak bisa meringankan tuntutan, itu saya baru tahu sekarang. Yang kedua, alasan jaksa yang memberatkan Eliezer, satu, karena dia merasa tidak tertekan waktu melakukan pembunuhan. Yang kedua, katanya membuat gaduh. Nah, dua ini yang membuat tanda tanya besar. Bagaimana si Eliezer tidak tertekan, sedangkan dia diperintah oleh komandannya seorang bintang 2. Yang kedua, kegaduhan ini kegaduhan positif. Kalau sampai tidak ada kegaduhan, mungkin yang di penjara hanya Eliezer saja. Di Ferdi Sambo, CS itu mungkin tidak kena apa-apa. Nah berarti kan kegaduhan ini kegaduhan positif. Nah perlu dipertimbangkan, mudah-mudahan nanti hakim akan terbuka supaya tidak membuat kapok orang memberikan sebagai GC. Terima kasih. Ya sebenarnya begini ya, jadi saya juga bukan orang hukum, tapi saya suka baca-baca kasus-kasus hukum ya. Jangan dulu kita berprasangka kemana-mana, karena ada juga kasus yang dituntut ya, dia kan belum vonis. Yang terbalik jauh loh, dan dia cuma dituntut 12 tahun terus tahu jadi hukuman mati, kayak kasus apa tuh? Ada yang beberapa tahun yang lalu. Jadi, jangan dulu kita, ya saya kalau dilihat sepintas kecewa, tapi jangan lupa juga bahwa Richard Eliezer itu juga pelaku utama dia yang mematikan pertama. Jadi dia tuh memang itunya si Sambo ya. Jadi memang akan cukup berat sebenarnya. Cuman ya itu justice collaborator itu kok nggak ada harganya juga gitu. Menurut saya itu Eliezer seharusnya itu di bawah siapa Putri Candrawati, siapa lewat sama siapa pun, menurut saya tuh 6 tahun penjara itu dituntut menurut saya, karena dia kan sudah membuka semuanya itu dari pihak kejaksaan penuntut umumnya itu harus mempertimbangkan itu dengan seperti dia yang melakukan itu, akhirnya kebuka semuanya. Ya, jadi JC itu memang harusnya ada ininya hal-hal yang meringankan karena untuk membongkar. Jadi membantu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus dipositifkan, sangat banyak membantu. Saya pikir nanti berdasarkan peraturan dan undang-undang, Bapak Hakim yang mulia itu akan memutuskan yang terbaik untuk pihak JC. Harusnya pihak JC itu memang lebih ringan sedikit ya pada oknum-oknumnya. Rakyat, bukan saya aja, rakyat kecewa. Itu pencetusnya Ibu Putri cuma dia 8 tahun. Sedangkan justice kolaborator bisa 12 tahun. Ada apa di peradilan kita ini? Gitu.
Gimana peradilan bisa ini saya jaksa ini saya bilang pengecut. Dia mau lempar tangan supaya hakim yang memutuskan. Ya, yang sudah kan hakim nggak pernah memutus lebih tinggi dari jaksa gitu. Cuman ya kita berharap hakim bisa berani gitu. Tapi ya saya sih udah pesimis aja, begitu aja. Tuntutan itu kan belum final, Pak. Yang nentuin kan putusan kan hakim nanti, Pak. Bisa di atas 12 tahun atau bisa di bawah itu, kan nanti wewenangnya hakim. Kalau jaksanya nggak mau, ini kan jaksa banding kan gitu. Cuman kalau saya lihat memang hukuman untuk Putri Candrawati ini terlalu rendah ya. Minimal itu kalau pembunuhan berencana kan 25 tahun. Ya minimalnya setengah lah. Ya ini kan tuntutan 8. Ya hakim setok kalau 2/3 kan jatuhnya di 6 kurang lebih 65, jalanin 4 tahun udah keluar, kurang fair juga sih ya. Eliezer itu nanti hakim yang putuskan. Nah nanti kan sekarang kan masyarakat sudah pada beropini, mudah-mudahan hakim itu punya mata nurani, mata hati untuk memutuskan nanti. Terima kasih. Saya dengar tuh kemarin tuh pernyataan jaksa muda tindak pidana umum yang mengatakan bahwa LPSK nggak boleh intervensi, iya kan? Yang jadi pelaku utama itu nggak boleh jadi GC, gitu. Dari sini saya sangat menyayangkan pernyataan seperti itu. Harusnya tidak boleh, karena seharusnya harus ada kerjasama, koordinasi yang baik antara kejaksaan dengan LPSK dalam hal ini, ya kan gitu. Terus selain ini koordinasinya nggak bagus, terus kemudian interpretasinya, siapa, syarat apa yang bisa seorang menjadi GC gitu kan. Dari awal kan harusnya si Eliezer ini termasuk pelaku utama bukan, itu harus jelas gitu. Jadi ini sangat disayangkan gitu. Seharusnya antar lembaga penegak hukum itu harus ada koordinasi yang baik, harus ada kolaborasi yang baik, ya kan. Interpretasi bagi yang bisa jadi GC itu seperti apa, itu juga harus jelas dan pasti. Kalau seperti ini orang mau jadi GC kan menjadi ragu-ragu dan menjadi takut gitu kan gitu. Jadi dalam hal Eliezer ini, mohon maaf ya, saya lihat ini lebih condong kepada si Eliezer ini lebih perlindungan secara fisik, bukan secara hukum. Jadi lebih ke fisik dibandingkan perlindungan ke dia secara hukum. Jadi sangat disayangkan. Seharusnya ada kerjasama ke depannya. Mudah-mudahan Pak Mahfud MD itu memperbaiki. Jadi antar lembaga penegak hukum harus ada koordinasi yang baik, harus ada kolaborasi yang baik. Oke. Ya tentu kita, saya kira pengamat dan penegak hukum juga akan melihat opini-opini dari netizen dan lain-lain ya, sumber ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa pertama, apakah Eliezer itu statusnya sudah resmi menjadi JC belum? Ini harus dipastikan dulu. Setahu saya sepertinya surat keputusannya belum. Kalau benar udah sebagai justice kolaborator, tentu nanti di hakim akan mempunyai pertimbangan tersendiri. Itu pertama. Lantas kedua, tuntutan jaksa, saya pikir sih ya boleh-boleh aja. Nanti kuasa hukum daripada Eliezer yang akan memberikan bukti-bukti di pengadilan. Dan tentu vonis hakim yang akan menjadi ukuran bahwa divonis berapa tahun untuk Eliezer maupun untuk terdakwa lainnya. Kita akan lihat dulu. Kalaupun nanti vonisnya dirasakan kurang memuaskan, entah di netizen dan lain-lain, tentu masih bisa banding. Nah, saya kira ini proses hukum berjalan. Kita akan lihat. Tetapi saya pikir masyarakat harus ikut berpartisipasi untuk memberikan tekanan-tekanan supaya penegakan hukum bisa dilakukan seadil-adilnya. Saya kira gitu. Ya, jadi kalau menurut saya itu untuk bebas sulit ya, karena bagaimanapun kan Eliezer kan yang menembak, dia pun juga sudah mengakui itu. Jadi mungkin ya fairnya itu hukumannya Eliezer paling-paling ringan lah. Tapi memang kalau 12 tahun ya kurang fair. Karena kan istilahnya kan otaknya dituntut di bawah itu. Jadi kalau mau fair mungkin ya tuntutannya semua sama lah. Kalau 8 ya 8 semua begitu. Tapi kalau bebas sulit. Karena bagaimanapun dia yang
menembak gitu loh, dan dia sudah mengakui itu, dia yang menghilangkan nyawa. Kalau dari saya mungkin begitu pendapat saya. Terima kasih. Secara pribadi ya, mungkin secara pribadi saya kurang setuju ya dengan vonis yang seperti yang tadi disebutin itu ya 12 tahun ya. Karena bagaimanapun juga ini kan yang Eliezer ini kan sebagai justice collaborator ya, jadi istilahnya tanpa dia yang memberi buka-bukaan, tak mungkin kita bisa terang menderang masalah ini gitu loh. Jadi istilahnya harusnya sih dia dapatnya lebih lebih ringan ya dibandingkan yang otaknya langsung gitu loh. Ya mungkin dari Ferdy Sambo atau mungkin dari Putri ya, istilahnya yang sebagai untuk utamanya gitu loh. Jadi istilahnya harusnya sih secara keadilan ya, mungkin dia Eliezer harusnya dapat dia yang lebih ringan dibandingkan mereka berdua yang dari Ferdy Sambo sama Putri. Secara pribadi seperti itu sih. Makasih. Kalau menurut saya pribadi, sebaiknya dituntut bahkan divonis hukum mati. Supaya apa? Supaya dia nggak mau, supaya si Barada Eliezer ini tidak mau mati sendirian. Sudah pasti dia akan buka semua kartu apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau dia dituntut mati, pasti dia nggak mau mati sendiri, Pak. Pasti dia akan menyeret semua orang itu untuk dihukum mati. Udah pasti dia buka semua kartu-kartu itu apa motif yang sesungguhnya dia menembak si Yosua gitu. Terima kasih. Kalau bicara masalah Eliezer dalam posisi kapan-kapan itu, kiranya dia tidak terbuka, itu berapa bulan berlarut polemik terhadap Yosua. Terus dalam posisi berpolemik seperti itu, maaf kita lagi pada suku jadinya. Iya. Kalau orang Batak tidak bersatu, kejadiannya lain misalnya. Jadi kesimpulannya, kenapa jaksa tidak mempertimbangkan dengan hasil justice collaborator Eliezer inilah terjadi terjadi suatu keamanan ketertiban umum istilahnya ya, agak reda sedikit gitu loh. Tapi dengan adanya putusan yang diambil, tuntutan yang diambil oleh kejaksaan kemarin, mudah-mudahan orang Batak Bersatu tidak resah lagi gitu. Terima kasih. Iya, sebenarnya ini Richard Eliezer kasihan juga ya. Saya ngelihat di televisi sampai 12 tahun penjara, saya juga kaget juga. Padahal kan cuman disuruh doang ya. Saatnya ya diringanin 6 tahun atau 5 tahun. Kalau Ricky Rizal Kuatmaruf ya kan ajudannya disuruh sama Ferdy Sambo dong. Ya Ferdy Sambo ya pantas dihukum mati, bukannya seumur hidup. Penjara seumur hidup dan hukuman mati lah. Sama Putri Candrawati ya, ini istri Ferdy Sambo juga ya, ikut-ikutan juga, selingkuh lagi. Nah harusnya dipantes Putri Candrawati itu harusnya digantikan sama tuntutannya Richard Eliezer. Ini terbalik jadinya. Putri Candrawati 12 tahun, Richard Eliezer itu dihukum ringan lah, jangan terlalu berat-berat. Majelis hakim itu sampai nggak adil lagi. Kalau saya sebagai majelis hakim ya, saya pasti akan tuntut seberat-beratnya tuh Ferdy Sambo dan Putri Candrawati itu. Oke, kalau ajudannya sih ya ringan-ringan aja, nggak terlalu berat-berat juga. Oke, makasih. Saya prihatinnya keadaan hukum di sini. Sebenarnya kalau namanya justice collaborator, kalau bisa malah dibebaskan lebih bagus. Karena kalau si Richard itu nggak ungkap, kasus ini bisa gelap, nggak bisa keungkap. Malah yang mestinya hukumnya berat itu ya istrinya Pak Sambo tuh, Putri Candrawati yang mesti 15 tahun atau 20 tahun. Kalau ajudan sih ya 8 tahun nggak apa-apa dah. Tapi kalau Richard ini sebaiknya dibebaskan kalau menurut saya ya Bu ya. Kalau begini terus lama-lama orang nggak ada yang mau jadi justice collaborator, nanti malah lebih kacau hukum di Indonesia. Saya sih berharap kalau bisa jaksanya tuh hakimnya kalau nggak benar diganti aja sama yang lebih objektif, yang lebih baik gitu. Itu aja, makasih. Sebelumnya saya sampaikan, saya nggak ngerti hukum ya. Tapi kalau kita lihat ini kan Eliezer ini kan dijadikan alat untuk membunuh. Yang namanya alat kan kok bisa sih dihukum gitu. Kalau gitu Sambo
Joshua itu contohnya dimangsakan aja ke kandang harimau gitu. Apa harimaunya dihukum? Kan tidak. Eliezer itu kan hanya dijadikan alat dan dia jadi justice collaborator, harusnya bebas. Terima kasih. Menurut saya ini tuntutan dari jaksa menandakan bahwa lobi-lobi dari kelompok Sambo sangat kuat sehingga kemudian bisa mempengaruhi tuntutan. Nah, yang harus lebih cermati adalah lobi-lobi dari kelompok Sambo terhadap para hakim. Ini kan belum putusan, jadi masih tuntutan. Jadi saya kira kelompok Sambo pasti juga akan melakukan lobby tidak hanya kepada jaksa tapi kepada hakim. Nah, inilah yang sangat krusial. Nah, menurut saya KPK harus mulai melakukan penyadapan sepanjang waktu kepada jaksa maupun hakim. Dan biasanya transaksi itu kalau itu terjadi dilakukan jauh hari setelah itu. Nah, jadi setelah ada putusan dan kalau diindikasi memang ada permainan, maka kemudian mestinya KPK akan melakukan penyadapan sampai mungkin setahun ke depan sehingga kemudian akan ketahuan ketika memang ada uang di sana. Itu, terima kasih. Udah nggak heran lah hukum di Indonesia ini carut marut. Kadang-kadang yang orang nggak bersalah jadi tersangka, orang yang tersangka jadi dibebaskan atau diringankan. Kan kita lihat aja kayak pejabat begitu, yang pada korupsi, karena hukumnya apa? Dipulangkan saja hasil korupsinya, terus dibebaskan. Kan namanya udah nggak tegak hukum. Harusnya, mestinya nih, kalau di Indonesia ini kalau memang dia bersalah korupsi, hukum seberat-beratnya, makanya pada enak. Orang tuh jadi pejabat di Indonesia paling surga. Coba kalau bayangkan di negara lain. Contohnya lah kayak di Cina atau di Singapura, hukum mati, makanya dia pada maju negaranya, pada sukses. Kan kalau di sini Indonesia, ya kita bukannya ngejelekin, bukan ngebanggain negara lain. Cobalah suruh lihat mata dunia bagaimana caranya gitu. Sekarang kayak pejabat yang kayak macam-macam tuh, ya itulah anggap surga di Indonesia itu. Jadi kejadian seperti ini nih bagi saya tuh nggak heran. Namanya kita manusia atau warga negara Indonesia yang tidak punya privilege atau sebagai warga negara sipil. Inilah yang kita dipertontonkan bahwa ya janganlah jadi pahlawan kesiangan. Walaupun kamu benar, belum tentu kamu dibenarkan secara hukum. Karena manusia yang banyak privilege itu masih banyak di Indonesia. Privilege ya saya bilangnya ya. Dalam case Bapak tadi bilangnya negaranya nggak maju, ya memang benar. Karena negara kita dipimpin sama orang yang punya privilege yang akan membuat aturan-aturan yang akan menguntungkan mereka. Lalu gimana kita mau maju? Ya kita harus pilih orang yang bukan menjaga dirinya sendiri, tetapi membuat aturan yang adil merata. Yang bawah jangan membuat orang yang benar jadi pahlawan kesiangan seperti ini. Ini kasihan jujurnya ya, tapi ya Indonesia seperti itu. Jadi saya rasa sulit kita untuk maju. Saya setuju dengan Bapak, itu sulit kalau semuanya masih munafik seperti ini. Thank you ya. Kalau menurut saya sih, kalau dibilang netizen itu atau warganet Eliezer itu hukumannya berat, salah ya. Kalau menurut saya justru cukup ringan lah. 12 tahun itu baru tuntutan ya, putusan belum keluar. Nah, kenapa? Apapun dia sekarang labelnya sebagai justice collaborator, kita jangan lihat sekarang, kita lihat historinya gitu loh. Apapun kejadiannya, dia menembak temannya sendiri, teman akrabnya. Dia tidak bisa lepas dari cengkeraman komandannya, atasannya Pak Ferdi Sambo gitu. Jadi menurut saya Ferdi Sambo, Ricky Rizal, Eliezer dan Kuat Maruf itu sama. Yang lebih berat adalah komandannya Pak Ferdi Sambo. Sedangkan kalau warganet bilang tuntutannya Bu Putri itu ringan, enggak juga, karena dia pada saat eksekusinya Joshua itu dia tidak ada di tempat.
sepertinya dia menghindari, dia tidak rela gitu. Kalau kita lihat de facto-nya seperti itu. Jadi kalau Richard Eliezer sekarang justice collaborator, dia mau cari aman. Kalau dia benar, ya dibebaskan, dia menghindari dan dikejar-kejar oleh Ferdy Sambo karena dia tidak mau melakukan aksi tembak. Karena kita lihat de facto-nya pistol saat itu cuma satu yang dipegang Eliezer. Apakah Ferdy Sambo mengancam Eliezer dengan pistolnya? Dia tidak ada. Dia cuma bilang tembak gitu. Jadi saya bilang harusnya 15 tahun tuntutannya, bukan lebih ringan. Makasih. Jadi memang seharusnya pelaku pembunuh berencana itu ini kan belum putusan hakim ya, tapi jaksa, tapi tuntutan jaksa. Jadi saya pikir Eliezer harusnya juga bukan 12 tahun, tapi minimal 15 atau 18 tahun. Karena bagaimanapun sebagai anggota Polri terpilih, apalagi beliau walaupun pangkatnya Barada, Eliezer ini kan yang terbaik. Berarti terbaik dari sisi sikap mental karena dia dipilih dari sebagian banyak Barada. Kemudian terbaik dari sisi intelektual karena dia juga. Nah, menurut warganet, kalau Eliezer tidak buka-bukaan atau tidak menjadi justice kolaborator, Sambo bisa saja menjadi bebas dari dakwaan. Oke. Komentar Anda 633-9160, 633-9160. Pak Yansen, Coan. Silakan, Pak. Begini, itu pandangan Pak Yansen, pendapat Pak Yansen. Di Indonesia hukum udah nggak ada standar negaranya, standar nasional nggak ada. Itu istilah kalau bahasa Jawa tuh one piro. Nah, kamu bisa bayar berapa itu? Kan ada pepatah almarhum wakil presiden zaman Orde Baru. Hukum Indonesia kan semua bisa diatur. Yang penting UUD. Ya itu hukum kita. Jadi jangan bingung. Terima kasih. Karena Eliezer adalah Barada terpilih secara intelektual, secara kemampuan menembak, kemampuan fisik dan sebagainya, maka dia juga punya kesadaran yang penuh. Namun harus kita hargai, dia sudah jadi justice kolaborator. Oleh karena itu dia tidak bisalah mungkin sampai dihukum mati ya sesuai 340 KUHP, tapi 15-18 tahun itu sudah cukup wajar. Sebagai masyarakat saya juga heran hanya dituntut 12 tahun. Kemudian untuk Ibu Putri, semestinya Ibu Putri ini ya kalau seminimal-minimalnya ya hukuman seumur hidup juga, karena mudah-mudahan hakim punya hati nurani untuk memberikan keadilan, apalagi mereka ini adalah oknum polisi. Jangan sampai kalau tidak ada efek jerah nanti nun dan jauh di sana yang tidak menjadi atensi presiden, tidak menjadi atensi media massa, itu oknum polisi main tembak-tembak sembarangan aja rakyat Indonesia itu kelimpangan mati. Kemudian harus diingat bahwa kasus Sambo ini bukan hanya kasus kematian, tapi juga rekayasa skenario pembunuhan itu sendiri. Artinya direkayasa cerita itu sampai semuanya jadi bingung se-Indonesia pada jadi sebaiknya hakim memutus mereka ini lebih berat dari yang dituntut jaksa. Terima kasih. Berikutnya Pak Sefem, selamat pagi. Pak Elon, silakan. Morning Mary, morning Meta Bisnis ya. Saya rasa untuk hal-hal yang memberatkan terdakwa Brigadir Eliezer ini, dia merupakan eksekutor yang menghilangkan nyawa seseorang dan menimbulkan duka yang dalam bagi keluarga Joshua. Dan akibat perbuatan Eliezer pun menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat pastinya. Nah, untuk justice kolaborator ini harus ada pertimbangan hukuman dari jaksa penuntut umum. Jangan sampai ada orang yang takut untuk menjadi justice kolaborator. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Elon. Pak Saifuddin, silakan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sefem. Ya. Mohon maaf, saya bukan orang hukum, saya tidak mengerti hukum, tapi ini saya mendapat pelajaran yang sangat berharga. Saya dapat pelajaran berharga dalam kasus Sambo ini. Jadi yang namanya GC itu ternyata tidak ada pertimbangan khusus dari jaksa, sehingga tuntutannya tetap lebih tinggi daripada pelaku yang lain. Kemudian untuk Putri ini juga pada pasalnya sama, dakwanya sama, tapi tuntutannya lebih ringan. Kita tinggal menunggu bagaimana nanti keputusan hakim. Mungkinkah hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Eliezer karena dia sebagai GC? Itu, terima kasih. Ya, menarik ini tuntutan ini ya. Jadi kalau saya menjawab
Pasti Eliezer boleh lah nggak akan bebas, tapi kalau ditanya berapa hukumannya, menurut saya 6 tahun ya. Terus kalau Ibu PC 20 tahun. Terus yang lain-lainnya itu 12 tahun. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, mestinya Putri Candrawati dihukum seumur hidup. Begitu aja, terlalu kejam. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.